relasi atau keterikatan state, market, and society itu secara sosial itu apa? Bahwa negara kita adalah negara yang menerapkan sistem pluralisme terbatas karena kebanyakan kelompok-kelompok kepentingan dibentuk atas kebutuhan negara. Lalu Bapak Ibu tadi juga saya nggak ada yang respon ya. Kok nggak ada yang ngotak-ngatik konsep state loh? Konsep negara nih, ya kan? Negara bisa dilihat dari beberapa perspektif, yuk. Satu, perspektif pluralis. Ya. Negara itu identik dengan elit yang memerintah. Iya. Atau dari perspektif elit negara itu ya penguasa, oligarki. Kalau negara adalah kelompok-kelompok kepentingan penguasa itu pluralis. Kalau Marxis itu ya kapitalis. Kan gitu ya. Ya nanti tolong ditambahkan ya definisi tentang negara. Terus apalagi yang catat Rawi tadi ya, nikel. Kenapa nikel? Ada apa dengan nikel? Kita diapusi dengan nikel itu. Kayak tembagapura, pura-pura tembaga aslinya. Iya, aslinya tuh gitu. Orde Baru kan sering menggunakan bahasa bersayap. Taunya ternyata isinya ya emas semua ada di Jayapura. Dulu nama Jayapura ya, Irian. Kita ngomongnya di sekolah saya masa itu Tembagapura. Kata orang, ya pura-pura tembaga kan isinya emas semuanya. Terus Mbak Kamelia, BUMN dan antara nanti kalau difokuskan lagi untuk disertasi itu bagus itu. Disertasinya Mbak Ami. Iya. Iya, mau itu. Iya, bagus itu nanti difokuskan ya. Kenapa orang-orang yang koruptor yang di Thailand diundang, yang di sini udah ditangkap diundang lagi. Memang itu tempat penampungan koruptor gitu. Nah itu coba terus dilihat dengan perspektif Mbak Kamila dari mana? Perspektifnya? Dari Indo. Dari Indo. Medcom. Oh Medcom, ya. Nanti bisa. Oh Medcom perspektifnya apa ya? Budaya perubahan identitas sama budaya. Kalau lihat dari yang tadi menarik ini dan antara Saya ingin menggali sense making pegawainya terkait perubahan. oh ya, ya udah bagus itu udah. Ya. Tadi pertanyaan Bapak Ibu tuh bisa dipakai untuk disertasi ya. Biar nggak kesulitan cari topik lagi. Pak Imam dari Medcom Bu. Medcom KB Medcom. Salah sekolah Bu. Kayaknya kudu ono fakultas komunikasi tapi belum boleh berdiri karena kalau fisik nggak ada komunikasi ya tutup gitu. Ya nggak laku. Jadi saya minta tadi kayak Mas Bustomi juga Amerika kembali ke merkantilisme satu titik adalah proteksi. Ya, tapi yang lain-lain kan nggak diambil. Amerika butuh proteksi karena dia kalah dengan ekspansi Cina. Indonesia gimana? Kenapa sih nggak ada yang ambil contoh Indonesia ketika menjelaskan relasi state market society gitu deh? Coba ya dilihat ya. Ini lalu tadi neoliberalisme itu sebenarnya dalam bahasa para ahli itu adalah permainan logika ekonomi dan politik. Tapi saya memberikan kebiasaan kita untuk membaca bahwa kalau ekonomi taruh di depan itu nanti diaku orang ekonomi. Maka saya bilang kata ini nggak usah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cukup aja bilang political economy approach. Nanti kalau di Indonesia kan ekonomi Pak bicara Pak, saya lebih kuat gitu dan sebagainya. Nah di sini ketika kita tadi bicara tentang neoliberalisme itu sebenarnya terkait dengan kebijakan kalau para ahli itu bilang dominasi reformasi yang berorientasi pada pasar. Pasar itu siapa? Bapak Ibu tahu BTC dibuat untuk apa? Budget Center dibuat untuk apa? Itu juga sebagai buku awal ya, setelah itu kan baru ada Talk Nation. Lalu saya minta nanti kelompok ini juga menjelaskan tentang bagaimana cikal bakal dari liberalisme ke neoliberalisme, lompatan-lompatan sosial apa yang dilalui oleh politisi-politisi negara ketika menjelaskan tentang
hadirnya kekuatan-kekuatan kapitalis nasional, kapitalis internasional ini yang kemudian dibungkus dengan satu tatanan yang bernama globalisasi. Jadi kalau bisa memang kita harus bisa memetakan state itu di abad 19 seperti apa, lalu market seperti apa, dan society seperti apa. Lompatan-lompatan apa yang sudah dilewati dan lompatan-lompatan apa yang tidak dilewati oleh semua negara. Indonesia adalah mengalami banyak lompatan. Kita kapan sih liberalisme? Nggak pernah dibilang. Tapi ketika globalisasi kita dibilang neoliberal. Iya kan? Lalu negara mana lagi yang tidak tersentuh globalisasi? Kan ada 2-3 negara yang tidak tersentuh globalisasi. Tapi mengapa dia bisa eksis sampai hari ini? Berarti dia melakukan lompatan apa dalam kebijakan politik ekonominya? Hari ini. Terus terakhir dari saya untuk kelompok ini adalah tentang relasi atau keterikatan state, market, and society itu secara sosial itu apa? Kedua, ketika kita bicara tentang relasi state, market, society, yang dibicarakan sebenarnya apa? Ya, yang dibicarakan sebenarnya apa ketika kita bicara state, market, society? Ketiga, ketika kita bicara state, market, society, sebenarnya kita itu bisa kan memberi contoh apa? Apa yang bisa dan ada ya dalam realitas kehidupan sehari yang bisa kita gunakan lensa state, market, society selain nikel tadi, selain Danantara. Apakah ada kasus lain? Saya minta nanti kelompok ini memperbaiki untuk menambahkan. Kalau masyarakat dalam posisi entah civil society atau dalam posisi sebagai konsumen itu iya, harusnya society, Pak. ada di subordinasi atau bagaimana Bu dalam relasi antara negara kita dan mau pakai pasar? perspektif apa dulu Pak? Kalau kita pakai perspektif misalnya elit, ya kita sudah rakyat jelas di luar panggung jadi objek. Iya, objek kekuasaan. Kalau kita dari Marxian, siapapun Marxisnya, mau Darendorf, mau Louis Althusser, mau siapa, objek kekerasan. Rakyat diawasi, rakyat subordinan. Karena orang-orang yang mempresentasikan diri sebagai aktor negara adalah kekuatan dominan, kelas dominan, kelas kapitalis. Sehingga negara menjadi instrumen dari dominasi kelas. Itu dari Marxian. Yang aman apa? Ya sudah aman kita melihat negara itu dari perspektif pluralis. Maka negara itu direpresentasikan oleh kontestasi di antara kelompok kepentingan. Benar-benar demokrasi itu, Pak. Kita pluralis, iya, kita pluralis. Kelompok kepentingan ada, iya ada. Tapi kelompok kepentingan itu dikendalikan oleh negara. Kita tetap sesuai dengan teorinya siapa itu yang pluralis terbatas itu. Kita tetap di situ bahwa negara kita adalah negara yang menerapkan sistem pluralisme terbatas karena kebanyakan kelompok-kelompok kepentingan dibentuk atas kebutuhan negara. Nah ini namanya pada dalam teorinya Juan Lins disebut korporatisme negara. Jadi kalau kelompok korporatisme negara udah kita langsung mengacu ke Juan Lins yang dia neliti di negaranya sendiri di Spanyol. Juan Lins. Kalau negara-negara yang maju, ya ekonominya maju dan sebagainya itu korporatisme masyarakat. Jadi memang masyarakat untuk kelompok kepentingan ya untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi nggak ada demo-demo kayak kemarin negara mengakomodasi itu nggak ada gitu ya. Kita ini nggak jelas ya di mana posisi kita ya. Secara teori kita ini juga nggak jelas posisi kita di mana. Ketika kita bicara negara pluralis, negara demokrasi, tapi nitip aspirasi aja harus lewat DPR dan DPRD. Lalu ketika DPRD dan DPR tidak mengakomodasi kita marah. Mahasiswa turun ke jalan. Jadi negara kita negara apa? Negara apa kita?
Ya itu mungkin karena kekacauan paradigma yang kita pakai. Iya betul mas, kekacauan paradigma itu. Karena apa? Karena sejarah pembangunan kita di awal, di masa Orde Lama beda, di masa Orde Baru sangat tergantung pada Bappenas dan orang-orang yang di Bappenas itu orang-orang pilihan. Kalau Anda pengen disebut intelektual sukses ya Anda harus nyemplung di Bappenas, kedua di BI, udah dua itu. Kalau kita di dosen gini ya orang gembel gitu. Itu semua orang pintar itu ada di Bappenas. Ketika Bappenas dibentuk orientasi kebijakan perencanaan pembangunan teknokrasi, udah selesai. Kalau teknokrasi berarti pertumbuhan ekonomi. Nggak ada teknokrat itu merancang untuk kesejahteraan rakyat, nggak ada. Itu karena paradigma kita ketika mulai menerapkan teori modernisasi. Nah, teori modernisasi hadir dengan mengandalkan kepada riset yang berbasis empirisme, hitung-hitungan Pak, nggak ada tafsir-tafsiran, nggak ada. Positivistik. Maka dikit-dikit efisiensi, dikit-dikit efisiensi. Jadi kita tuh siapapun rejim yang memerintah, kita tetap ke perencanaan yang teknokratis. Paling pol, perencanaan pembangunan kita adalah inkremental. Bahasa awamnya inkremental, perencanaan yang tambal sulam, oh kurang gitu, kasih kurang ini. Tambal sulam, tambal dan tambal disulam, ditambal disulam. Itu yang disebut dengan perencanaan yang bersifat rasional. Kita sekarang masih di situ. Ya saya belum tahu ya karena Bappenas itu selalu membuat buku putih. Ya buku putihnya itu dianggap semua perencanaan yang dia godok. Bapak Ibu nyari parameter apa, indikator ada semua di Bappenas. Kumpulannya orang pintar, semua itu dihitung, dikuantifikasi. Angka pencemaran tinggi dihitung sama dia. Angka kemiskinan tinggi dihitung sama dia. Tapi hitungan-hitungan yang bersifat kuantifikasi, karena memang Bappenas itu teknokratis. Kalau teknokratis berarti positivistik. Kita ini kan enggak sosial, budaya, plus humani, ya orang dikarang, ditafsirkan, ya. Iya itu kelemahan. Maka ilmu-ilmu sosial humani orang dianggap tidak ilmu, enggak valid. Itu paradigmanya ya, tapi kembali lagi kepada persoalan-persoalan negara pasar masyarakat ya, untuk kelompok Mbak Putri sama Talita saya apresiasi bagus ya, dan respon kawan-kawan juga bagus, tapi konteks historisnya hilang. Nanti ditambahkan konteks historis masuk. Kenapa kalau mau bilang saya kepanjangan kalau pakai John Locke, karena John Locke kan 1570-an. Saya menikah jam semitanya sudah 1700-an gitu. Boleh silakan. Asal bisa dipertanggungjawabkan secara literatur ya. Oke, itu ditambahi konteks sejarah. Ya. Oke, silakan dijawab sekarang dong. Jangan tanyakan. Ya jangan ngomong. Dia bertanya, ini udah selesai Bu tadi. Nggak boleh. Udah siap balik ke Pak. Nggak boleh bertanya dulu Bu, harus menjawab dulu. Bertanya sekaligus tadi si Bu apa mungkin merespon Mas Erik terkait dengan tidak ada. Tapi kenapa kita menggunakan perspektif feminis yang identik dengan feminis Amerika? Kenapa kita ngambil feminisnya Amerika? Nggak ngambil feminisnya Perancis, nggak ngambil feminisnya Eropa Timur, Eropa Barat yang lain? Kenapa Amerika ada apa? Ya karena satu paket lagi dengan modernisasi. Dan sama sekali menurut saya nggak cocok. Belas. Ya, jadi ini untuk yang problem ini kalau kita bicara ketimpangan, kita bicara tentang kesenjangan, ketidaksetaraan. Kita sekolah S3. Ya, S1 nggak cukup, S2 nggak cukup, S3. Karena dia untuk mengukur tingkat melek hurufnya. Melek huruf dulu, jangan literasi yang canggih-canggih bahasanya. Melek huruf dulu. Bisa baca tulis nggak anak-anak sekarang? Bisa baca, nulis sudah nggak bisa. Kagok ya Bapak, kalau suruh nulis kagok kan juga. Karena kebiasaan main ini. Kita mengikuti budaya anak Gen Z. Kalau Gen Z kan memang sudah natif digital. Kita ikut mereka, yo kalah kan? Iya. Kalah, mereka kan bisa ya gini-gini ya, Bapak yang bisa gini-gini. Kalau saya belum bisa, saya mesti pegang ini ya.
Ada bapak ibu yang bisa main 2 jari di ngambil jalan itu, hafal itu, ngambil nyetir ya bisa, karena natif digital. Ya dari lahir sudah digital otaknya. Iya, nah ini bagaimana dengan modernisasi, bagaimana dengan kesadaran politik, bagaimana dengan perilaku politiknya, bagaimana dia memandang ketimpangan, bagaimana dia memandang pengangguran, beda. Ya, kita belajar teori perubahan sosial pembangunan ini kita bisa mengkritik lah teori Marxian gugur, teori pluralis gugur, teori feminis gugur. Tadi saya mau mengatakan gini, teori feminis itu memandang bahwa negara ini kenapa diperintah, dikendalikan oleh laki-laki, itu feminis bercerita. Kenapa perempuan jadi kelas 2, warga negara kelas 2? Itu kelas 2. Selama masih ada laki-laki, ada Pak Imam, ada Pak Erik, ada Bu Stomi, ya udah, itu dulu yang maju, perempuan tak. Tapi sekarang UNER beda ya. Sekarang UNER akan banyak perempuan. Pemimpin perempuan di UNER akan banyak. Tanda sih setelah September. Sudah spill-spill. Sebelum Sudah rekornya Saya bangga, oh iya, tamak perempuan. yang susah rekornya. Tapi rekornya kapan nih perempuan? Ya harus ada yang bagus dulu ya. Bagus dengan parameter pusat. Bagus dengan parameter Iya. pusat. Oke, silakan yang mau direspon tadi pertanyaan teman-temannya, direspon ya. Apa yang mau pusing? Oke, jadi nanti tetap ya perlu direvisi, perlu masukkan konteks historis. Jadi kenapa saya berpijak pada langsung Adam Smith gitu. Anda berargumentasi aja dengan kutip sana, kutip sini Adam Smith karena asumsinya, filosofinya Adam Smith itu kenapa? Karena dia menjamin apa? Karena individu-individu punya kepentingan dan kepentingan itu tidak bisa berjalan mulus di negara-negara lain. Kalau saya minta kelompok ini kalau bisa ya baca buku Adam Smith, The Wealth of Nations dan Moral Sentiment itu sebagai buku yang sangat masterpiece bagi saya karena di situ Adam Smith benar-benar mengajukan berargumentasi penuh dengan moral. Ya, ini nanti dibantah oleh Keynes. Tadi saya ingin lupa menyampaikan, sudah mungkin di kelas yang lain ya tentang Keynes. Kenapa Keynes? Keynes itu seperti cerita dari teori Frankfurt. Jadi ketika ada krisis di Amerika Serikat yang dipanggil Keynes. Jadi seolah-olah di Jakarta ada demo yang dipanggil itu profesor di UNER gitu. Kenapa demo nih? Kegiatan saya industri, kegiatan saya terganggu bisnis dan sebagainya. Lalu Keynes memberikan jalan tuh. Ya negara harus ambil peran lagi. Apa peran negara? Buat regulasi, wes gampang. Tak kasih tugas negara buat regulasi ngatur buruh supaya nggak mogok. Awalnya cuma buruh, karena buruh kalau dibiarkan mogok, nggak bisa. Jadi ini menimbulkan kekacauan pada dunia ekonomi dan perbisnisan di Amerika. Jadi rekomendasi Keynes yang nanti mungkin jadi masa Keynesian untuk melawan, ya, menentang Adam Smith, ya gara-gara buruh Amerika ketika demo nggak bisa ditangani. Ya negara buat rekomendasi dengan cara membatasi demonstrasi buruh. Kalau bisa PHK, kalau bisa dibayar upah. Keynes itu jahat. Saya tuh benci sama Keynes. Itu yang melahirkan kondisi negara sampai sekarang ini. Negara dianggap sebagai sah untuk mengatur kebebasan buruh, tapi negara tidak pernah bisa masuk ke dunianya kapitalis. Gila kan? Jadi kapitalis itu memang selalu berlindung di balik ketiaknya negara. Kalau yang salah ada apa-apa, yang disalahkan pasti negara. Ya kan nggak ada yang nyalain DPR kemarin, ada yang nyalain kapitalis. Yang disalahkan DPR,
karena beri tunjangan gitu. Loh dia yang gedok-gedok anggaran loh, sakarapku loh gitu loh, mahasiswa itu ya apa sih saya? Dia yang gedok anggaran. RAPBN yang gedok dia. Dia menetapkan berapa terus dia yang tahu anggarannya, uang masuk segini, uang keluar segini, pajak itu segini, utang itu segini. Yang saya kalau ngambil jatah C, kunci 25% APBN. Terus Anda mau apa? Kan gitu ya omongannya. Ya kalau saya membayangkan ini, kunci 25% untuk kita. Apa? Ya kan? Dari kunci udah kuncinya 75% bagi untuk Kementerian PUPR, untuk Kementerian Perhubungan, untuk Kementerian kan gitu dia kunci dia bagi. Makanya di situ ada namanya banggar. Banggar itu isinya orang-orang penting pak, jurunya partai. Makanya ditangkap-tangkap, Anjina Sonda dan sebagainya. Banggar. Itu aja Pak Said. Iya, wis itu wis sopo. Salah kan, Mam. Ketuanya orang Madura. Ya. Jadi sekarang kita kalau melihat aksi turun ke jalan mahasiswa kemarin jadi sebagai apa kalau kita lihat dari kelompok perubahan sosial? Mahasiswa tahu nggak sih anggaran yang gedok tuh mereka? Mereka tahu nggak sih mahasiswa? Kalau negara ini biaya dari investor. Investor mah. Kalau saya mau ekstrim, seluruh Jawa Timur, negara Indonesia kedaulatannya di mana? Terus kok satu Tuban, di mana kedaulatan negara kita? Gresik di mana? Sidoarjo ada kedaulatan negara. Sebelah Mas Pion situ opo. Punya siapa? Kan punya kita. Di Tuban sampai ujung gunung sana punyanya Rosneft Rusia. Situ punya Cina. Sampai saya bilang gini, Indonesia namanya bong ini karena kiri kanan punya asing. Surabaya punya siapa? Ciputra. Barat itu bukan punya Pemkot tuh nggak bisa jangkau barat. Barat, timur. Timur itu Pemkot nggak bisa, nggak masuk tuh camat. Otak ngatik pom bensinnya TBU yang di Eskus. Nggak duwe kartu mas. Saya camat endi pak? No. Ciputra Eskus ini. Kan gitu. KPU bisa masuk. Nggak bisa. KPU nggak sampai ke barat timur. Itu barat timur. Apartemen KPU nggak bisa masuk. Wah dari mana KPU? Karena nggak punya kartu akses. Boleh. Iya KPU ini ngeri loh ya. KPU ini dulu pernah ada yang meneliti. Orang Jepang dari University of Tokyo meneliti tentang perilaku memilih orang-orang yang di atas apartemen. Mungkin nggak ada surat izinnya, boleh dia ke Tokyo. Serius. Karena mau menemui teman-teman di politik. Itu Memang mereka milih bu yang di apartemen itu. KPU-nya gak iso masuk. itu kalau di Madura, Pak. Kalau misalnya di Madura itu ketika mau ke TPS kartu pemilihnya itu diambil oleh istilahnya strongman lah untuk lokal di sana. Jadi nggak bisa milih. Terus yang viral-viral tuh dicoblosi sama anak kecil Iya. sama ya. Di Madura gitu. Bagus itu. Masih Iya. bagusan Madura ya, yang nyoblos itu orang dewasa. Ya anak-anak ya. Iya anak-anak kok nyoblos. Ya mas, Bu, mohon maaf nih Bu, ya memang kalau kita akademisi ya melihat situasi ini mungkin kita menilai itu adalah produk kapitalis ya. Tapi kan ada orang-orang yang ada di dalamnya dan mereka beroperasi di dalamnya karena ya mungkin pendek pemahaman saya ya Bu ya, ada sistem demokrasi yang membuat mereka cukup alasan untuk bisa masuk ke sana. Nah, apakah kita boleh mengatakan sebagai akademisi bahwa ini adalah anomali dari demokrasi kita bahwa kita memilih orang-orang tertentu yang memang secara konstitusi sudah bisa. Tapi pada saat yang sama mereka ya dengan menggandeng para kapitalis ini ada di dalam dan dalam posisi para kapitalis ini dan mereka juga punya cukup alasan untuk berada pada posisi itu sih kalau sependek penglihatan saya sendiri. iya saya juga saya tuh kalau bisa ya mendingan jadi politisi. Tapi saya modal tuh jadi politisi. Gak duit mas. Itu partai. Paling enggak. Itu partai. Di Jawa apa anggota itu larang mas. Terutama partai yang berkuasa ini larang mas. Zaman
tahun 2000 pas partai pertama dulu 600 juta. Wow. 600 juta partai sekarang ini yang berkuasa ini. Ada teman saya, kan ada pengen jadi anggota DPRD bukan DPR. Kartu keanggotaannya 600. Uang tahun 2007 ya. Pemilu itu apa 2005, 2009 ya. 2009. Iya, 2009. Dia mau ikut pemilu 2009. Jalur 550 juta. Itu ongkos politik. Ongkos politik. Maka saya bilang apa? Mereka ya harus balik modal dulu. Masih mulai. Iya. Masih murah sekarang nggak boleh Makanya segitu. sekarang Disuruh kita tuh bingung, orang-orang luar itu membaca fenomena perubahan-perubahan sosial politik yang ada di Indonesia sekarang itu ya bermainnya lewat jaringan kapitalis. Maka ada konsep lokal strongman. Lokal strongman itu kan konsep lama ya, tahun 70-an ya. Tapi sekarang masih dia apa? Masih. Oh, di Indonesia masa bilang ngeklaim nggak ada teori jadul. Nah, Indonesia tuh KB berlaku bala, bahkan kita kembali ke abad 20. Lokal strongman. Yang kemudian di exercise lagi sama John Sidel. Iya, Iya kan? Filipina, Thailand, ya ada preman. Sekarang masih ada, masih di seluruh wilayah Indonesia preman. Lokal strongman. Siapa? Oh, kiai. Siapa tuan tanah? Siapa dia? Ya orang kaya. Iya. Orang kaya punya uang, kiai. Namanya yang di Bangkalan apa, Mas? Karena sudah meninggal. Iya, itu kan. Dia orang kaya, bangsawan. Terus mau dilawan gimana? Kualat yang lawan. Iya. Itu kan apalagi filosofinya orang Madura. Bapak Guru Ratu. Jadi tokoh, pemerintah, birokrasi, kiai harus dihormati. Jadi apakah ada yang tidak relevan teori Indonesia? Balik menaik ke zaman kegelapan si Plato berlaku sekarang di Indonesia. Bahwa yang merita apa? Kita nunggu Ratu Adil kan? Ratu Adil kan filsuf. Filsuf orientasi nilainya apa? Virtue. Iya. Kita nunggu Ratu Adil. Nah, teorinya Plato. Ratu Adil kan filsuf ya, nggak mau korupsi, moral. Balik naik ke zaman sebelum Masehi. Susah. Jadi apa ini namanya dinamika perubahan, dinamika masyarakat. Berarti siklus begitu. Siklus ya, kalau pakai teori siklus ya ini dunia. Artinya perubahan itu tidak harus maju. Nggak linear Mas, nggak linear, Iya, nggak linear. lurus. Tapi kalau ada yang dari yang S1-nya perencanaan, kalau dari anak-anak institut ya teknologi apa itu, namanya ada Sirkuler. yang angka apa sih, angka 8 apa sih tulisannya apa ya? Itu kan saya pernah dengar itu. Jadi kalau saya bilang, lo perubahan itu linear. Oh itu ilmu sosial ya, kurang ajar. Kalau di kita nggak ada perencanaan linear tuh nggak ada. Ini nggak. Pasti kan bertahap gitu. Apa sih namanya ya, nanti saya tanya lagi ke dosen ITS itu. Maka kalau kita bicara sama orang institut-institut itu, modernisasi itu harusnya tidak dipahami sebagai perubahan yang linear. Karena nggak ada perencanaan tuh garis lurus juga. Pasti bengkok. Perencanaan 8 apa intinya? Jadi kan dia pasti pelan. Kan dia mundur gini pelan gitu. Yang ini. Kan ada tahap-tahapnya ya kalau di ilmu perencanaan. Apa ilmu sosial wes ilmu apa gitu kan. Ya. Oke, jadi tapi Bapak Ibu jangan ini ya, saya sampaikan itu. Kita tetap harus bertanggung jawab secara moral atas kondisi situasi negara Indonesia lagi krisis. Kita harus semangat tetap memajukan bangsa ini ya, dengan cara kita. Tentu aja dengan cara kita pasti punya cara untuk bisa membangun kembali Indonesia dengan bahasa ya berdiri di kaki sendiri. Ya, namanya apa tuh, Swadesi. Mahatma Gandhi. Iya, kita kan harus kembali kepada persoalan nasionalisme. Jadi mereka kan asumsinya tuh asumsi buta. Enggak, rakyat itu digerakkan kok, dikasih kasih uang,
Terus nimbul istilah serangan fajar, serangan isya, serangan maghrib, serangan duha. Apa sih itu? Saya nggak setuju serius ini Bapak Ibu ya. Sudah ditransfer Mereka sekarang, tuh Bu. ditransfer GoPay sekarang. pakai OVO. Iya. Nah misalnya dirimu ya, Bustomi, kalau Anda misalnya benar kan Anda mele itu dikasih uang 1 juta terus Anda mele? Enggak kan? Nggak Saya mungkin, yakin Mas. enggak, malah nggak mele dia. Ya ada yang mele karena ya udah saya datang dikasih uang ya senang saya kebetulan. Duitnya di toko. Tapi orang Barat bilangnya ya mulai dari siapa Aspinal dan teman-temannya itu disebut dengan demokrasi regresi. Demokrasi yang mengalami kemunduran, bukan mengkonsolidasi paket demokrasi, tapi justru menggerogot dari demokrasi itu sendiri. Jadi konsolidasi yang salah arah. Kan nggak apa-apa kalau semua berpartisipasi kan bagus ya. Iya kalau berpartisipasi, Bu. Terus nyoblos KPU-nya sendiri. itu nggak usah diomong. Tapi itu untuk dinilai luar. Iya. Yang mungkin yang apa yang agak eksplisit ya, itu yang karena agak hal eksplisit itu yang kalau kita lihat itu tanpa itu memerintahkan Kapolda itu kalau Polri Kapolri itu kalau kemudian tidak bisa menjaga investasi maka Kapolda juga bisa selesai. Iya, itu Artinya wes mulai dari 2019 Mas. Iya. Di Madura, ada yang dari Sumeneb. Ada kan dari Sumeneb di kelas ini. Ini ada Pamekasan dekat. Pamekasan ya. Di Sumeneb itu kiai-kiai yang saya tahu karena saya betul punya saudara yang di Sumeneb. Itu dia didatangi terus sama Kapolres. Kapolda dan Dembu, Kapolres Pangdam dia datang ke Kiai, Bu, bawa amplop. Datang, iya, Oke. amplop iya. Jadi katanya uangnya tuh banyak. Saya ditunjukin amplop, tapi Kalau saya nemenin, Bu. Orang mau beda. Ini jelas lah dapat. itu dari 2019. Tapi kenapa baru populernya 2024 nyebut partai coklat telat, Rek? Jokowinya udah turun, Bu. Ya dulu nggak ada yang berani. Kenapa saya bilang kenapa di Madura yang saya tahu, ya saya tahu sendiri. Sak norek kiai-kiai. Karena Pak Jokowi. Ya jadi Bapak Ibu bisa melihat ya fenomena-fenomena. Kalau bisa ya saya selalu melihat Bapak Ibu jangan percaya pada teori yang dibuat oleh orang-orang yang nggak tahu Indonesia. Mereka memang jagoan, mengabstraksi itu jagoan, ahli mereka. Karena saya pernah kumpul sama orang-orang dari World Bank. Ketika saya bilangnya ada kemiskinan Jawa Barat, langsung diabstraksi, jerat, buset, saya bilang. Karena kita nggak bisa berpikir seperti itu aja kelemahan kita. Data dari kita yang membunyikan dia kurang ajar nggak? Ada itu bagian kemiskinan di daerah Jawa Barat, orang Bank Dunia. Jadi kita ngumpulkan ini karena dia beli ini, oh dia nggak mau bangun jamban, dia gitu. Langsung dia abstraksikan dengan konsep. Oh iya kemampuan kita memang belum bisa seperti itu. Keahlian intelektual Barat, ilmuwan Barat adalah jagoan mengabstraksi. Misalnya ada orang nggak mau bangun rumahnya, ya nggak mau ngeramik. Orang-orang di kampung itu kan biasa kalau dia nggak mau ngeramik, jangan dibilang dia miskin. Ngapain ngeramik? Ngapain nyapu? Apalagi yang aliran jorok. Ngapain cuma disapu? Biar wajar, kenapa disapu ya dengan bahasa Sunda itu saya nggak. Udah lah, yang penting sapi kita ada, kebun kita ada, udah. Lalu dia kena jatah BPS, kena tangkap BPS, oh dia miskin, nah kayak gitu kan sapinya 10-20, dia punya kebun teh, rumah nggak diurus, kayak gitu lah. Ini apa orang-orang World Bank saat itu yang bagi kepala peneliti itu kecewanya dia balik mulai nang London. Orang kaya kok, iya dia sayang dengan uangnya Bank Dunia itu kan uang utang ya, dia sayang kasihan negara ini, dia bilang gitu. Oh, banyak orang-orang tuh nggak miskin ya di Kuningan di mana itu, Ya, di Garut itu banyak orang nggak miskin. Yang perwakilan mereka itu, Bu ya. Saya ketemu sama teman ketua UNICEF Belgia. Di waktu pertemuan antar ketua UNICEF antar negara, mereka itu kayak jancuk Indonesia gitu namanya. Iya. Jadi kayak dana mereka 200 miliar, tapi kayak kalau pas dilihat programnya ke Indonesia itu nggak sampai 1-2 M gitu. Iya. Sedangkan di Belgia mereka kan butuh untuk ini gitu kan. Iya. Artinya kan berarti di sini akademisi atau intelektualnya tuh. Ya, itu sopo sih sing menjual kemiskinan. Kadang kita sering dulu ya kalau aktivis menjual kemiskinan. Ya nggak sih?
kasihan loh kita itu. Tapi ada orang yang senang memang dengan dibantu. Karena besar kan marginnya, riset cuma habis 2 miliar, sisanya bagi-bagi. Di situ mobil sama rumahnya ganti, kan banyak dosen Iya. gitu. Banyak. Belum sampai 2 bulan rumahnya bertingkah. Menjual nasib Punya apa? Tapi kita kalau jadi peneliti jangan begitu ya. Ya. Kita tetap mensupport. Biasanya enggak transfer. Ya kita mengajari juga. Kalau saya riset itu kalau Bapak Ibu usahanya apa, dia dikembangkan. Bapak Ibu yang mau di Sumatera Utara saya riset, Ibu kembangkan ini. Jangan hanya terima bantuan dana aja, karena bantuan dari pemerintah. Kalau Bapak Ibu ketahuan mengkritik pemerintah, akan dihapus bantuan ini. Mereka janji. Enggak ngerti. Iya. Jadi ada masyarakat yang tetap senang di dalam kondisi miskin. Di Madura itu, ini saya mengalami sendiri Bu. Kebetulan saya pernah mengerjakan risetnya PLN Jawa Timur untuk elektrifikasi 100% itu. Jadi ketika enumerator kami itu terjun ke desa, saya sempat kaget ternyata menemukan bahwa nama itu tidak ada rumahnya dan tidak ada orangnya. Nah ternyata ini jumlahnya cukup banyak dan ini memang digunakan, nanti dikeluarkan, data itu dikeluarkan untuk bantuan, kemudian nanti juga dipakai pas Nicknya dari mana nicknya? Nah itu Pakai nick. Di mana berarti itu, kan Mas? ada Di Madura ya? Iya, Madura Mas. Tanggalan Madura. di Bangka. Nicknya terus di mana? Kan nick itu mencantumkan kecamatan, desa, tempat, lokasi kan nick itu. Saya kalau Berarti kan dulu 5 Bu. Berarti kan ada dispendik Nama saya jadi 5, beda Nah dusun. itu. Nah iya kan ada nama dusun, itu kan kelurahan. Jadi maksudnya data KTP itu tetap ada dan dipelihara oleh Pemkab. Jadi maksudnya, mohon maaf, yang tadi Bu Aminah sampaikan bahwa ada masyarakat kita yang suka dibantu. Satu sisi ada elit yang memang memelihara itu, karena nanti yang mengelola bantuan kan adalah Iya. Instrumen lokal. Jadi benar ya Pak Prabowo bilang ya, kepala desa di Hapus. pusat. Dihapus. Daripada bermasalah. Pertarungan kepala desa itu lebih sadis daripada bupati, wali Iya. kota ya. Saya ngeri ya itu ya. Iya. Jadi untuk membenahi Indonesia, membenahi pilkades kan. Iya. Kamu nanti disertasinya apa Mas? Masuk kelasnya ibu, topiknya ini masuk kelasnya. nanti disertasinya blank Bu. Tapi ini Bu, ngapain apa-apa. Buan, Mas Tommy ini sudah kita daulat untuk selesai di akhir Bu. Memastikan teman-teman selesai duluan baru dia. Karena dia penggembala Bu. Nyari yang sesuai adeganannya dengan luar Bu. Ya udah cari aja programnya apa. Kan program bisa diada-adakan. Ya untuk Bapak Ibu ya, mulai dari sekarang topik disertasinya, segerakan juga menetapkan metodologinya, mau pakai teori apa, ngambil studi kasus apa, supaya biar cepat.